Visi dalam membawakan perubahan. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan, Bandura. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Kekuatan visi dipandang dari sudut harapan dan doa. Adalah representasi kognitif menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi untuk terus melangkah maju ke masa depan. Kekuatan visi dipandang dari sudut kata atau teks. Adalah makna yang akan menggerakkan hati pikiran jiwa seseorang. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Pada puisi yang memberikan menggambarkan dan cita-cita dari bapak pendiri bangsa yang memiliki visi untuk melihat Indonesia ke depan. Muhammad Hatta berujar, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Bapak Muhammad Hatta memberikan gambaran bahwa visi dalam membawakan perubahan dari pemuda desa. Rumusan visi yang akan saya buat. Visi saya sebagai pendidik. Saya harus terus aktif memanfaatkan segala kekuatan potensi aset yang saya miliki untuk dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam dunia pendidikan, baik pemerintah, ekosistem sekolah maupun komunitas pendidikan demi terwujudnya visi yaitu Mewujudkan peran guru dalam merdeka belajar. Strategi kekuatan potensi murid dalam berkemampuan aktif senak belajar matematika. paradigma dalam membawakan perubahan positif untuk mewujudkan visi. Inkuiri apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka, dan dunia di sekitar mereka. Inkuiri apresiatif pada prosesnya melibatkan penyelidikan yang sistematik agar sistem bisa berjalan efektif dan cakap. Tadi dikatakan inkuiri apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan, maka bisa dipakai prinsip perubahan dari Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan prinsip trikon dalam melakukan perubahan. Dari inkuiri apresiatif tentang filosofi dan landasan berpikir perubahan serta prinsip perubahan trikon dari Ki Hajar Dewantara maka bisa dikerucutkan menjadi prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid, murid dan murid. Untuk merumuskan prakarsa perubahan langkah menuju visi guru penggerak menggunakan alat bantu perumusan yang dikenal dengan singkatan ATAP. Perumusan yang pertama adalah awal atau aset. Anak merupakan aset di mana memiliki kemampuan anak mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi narasi, makna, ide opini mereka. Perumusan yang kedua adalah tantangan. Kemampuan anak mengakses sumber-sumber di dunia maya merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan cara mengarahkan kebiasaan kopas salin tempel untuk diarahkan menjadi sebuah kreasi mereka sendiri. Perumusan yang ketiga adalah aksi, membantu anak untuk belajar berlatih, membuat acuan citation, dan pesan yang efektif captioning, mengkreasi narasi, makna dari ide opini mereka sendiri. Perumusan yang keempat adalah pembelajaran. Anak paham mengapa mereka perlu menjunjung tinggi kreativitas dan integritas, menghargai dan memproses gagasan dalam bentuk karya. Agar tercapai membuat sebuah prakasa perubahan menuju sebuah visi maka harus memiliki lingkaran pengaruh pada lingkungan tersebut yaitu menciptakan sebuah hubungan relasi yang baik pada lingkungan tersebut. Mampu berkomunikasi yang baik.
mampu berkolaborasi yang baik dengan teman sejawat untuk melakukan sebuah perubahan, memiliki kontribusi yang baik dengan aset dan SDM yang ada untuk melakukan sebuah perubahan pada lingkungan tersebut. Setelah 4 aspek lingkaran pengaruh tercapai, maka orang-orang pada lingkungan sekitar akan memiliki kepedulian terhadap prakarsa perubahan yang telah dilakukan untuk melangkah menuju visi yang akan dibuat. Orang-orang pada lingkungan sekitar sudah memiliki lingkaran kepedulian, maka terbentuk lingkaran perhatian, khususnya perhatian pimpinan agar prakarsa perubahan visi bisa mudah dijalankan dan bisa berjalan dengan baik. Prakarsa perubahan langkah menuju visi dimulai dari pengaruh lingkaran dirinya sendiri, lalu ditularkan kepada orang lain, kemudian dikerjakan pada institusi, dan yang lebih besar adalah dapat bermanfaat kepada lingkungan dan masyarakat. Visi saya sebagai pendidik. Saya harus terus aktif memanfaatkan segala kekuatan potensi aset yang saya miliki untuk dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam dunia pendidikan, baik pemerintah, ekosistem sekolah maupun komunitas pendidikan demi terwujudnya visi yaitu Mewujudkan peran guru dalam merdeka belajar. Strategi kekuatan potensi murid dalam berkemampuan aktif senak belajar matematika. aset dari visi saya adalah siswa dan lahan tidur di sekolah. Visi prakarsa perubahannya adalah peran guru dalam berkolaborasi dan inovatif mengubah lahan tidur menjadi lahan hijau produktif untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan murid dalam bergotong royong dan kreatif dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Strategi kekuatan potensi murid dalam berkemampuan aktif senang belajar matematika dengan aksi gotong royong dan kreativitas dengan memodifikasi pembelajaran matematika dalam mengembangkan lahan tidur menjadi lahan hijau produktif. Tahapan Bagja dalam mengelola secara positif perubahan yang diperlukan dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Dari inkuiri apresiatif, diadaptasi ke Bagja. Tahap pertama yaitu B adalah buat pertanyaan utama. Tahap kedua yaitu A adalah ambil pelajaran. Tahap ketiga yaitu G adalah gali mimpi. Tahap keempat yaitu J adalah jabarkan rencana. Dan tahap kelima yaitu A adalah atur eksekusi. Kanva tahapan Bagja. Tahapan Bagja dari visi guru penggerak yang telah saya buat. Tahap Bagja yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan utama atau Devin. Apa yang saya lakukan untuk mengetahui siswa senang belajar matematika? Mengapa pelajaran matematika bagi siswa adalah mata pelajaran yang menjadi momok menakutkan? Bagaimana cara saya menumbuhkan siswa senang belajar matematika dan mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Melakukan pengamatan di kelas dan sharing secara langsung dengan siswa. Menggali informasi melalui angket secara luring dan daring. Studi literasi melalui internet, berkolaborasi dengan rekan sejawat mapel matematika untuk mendapatkan strategi pembelajaran, dan mengali informasi melalui sharing secara langsung dengan siswa. Siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Aktivitas, situasi dan keterampilan apa saja yang telah dilakukan proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan semangat siswa belajar matematika? Mencari contoh nyata rekan guru yang telah mampu melaksanakan pembelajaran dengan mendorong siswa senang belajar matematika. Melakukan wawancara dan survei pengalaman dengan rekan guru tersebut agar mendapatkan referensi pembelajaran yang menyenangkan sehingga bisa mengidentifikasikan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan.
Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses pembelajaran matematika yang menyenangkan? Apa usaha yang harus dilakukan agar siswa dapat memiliki semangat belajar matematika yang menyenangkan secara berkelanjutan? Merancang tahapan-tahapan dan mencari model pembelajaran agar proses pembelajaran dapat cepat tercapai. Mendata model-model pembelajaran apa saja yang tepat untuk mengetahui kemajuan proses belajar matematika yang menyenangkan. Mengkondisikan situasi proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan membuat deskripsi minat siswa agar bisa menyenangkan dalam proses pembelajaran. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses pembelajaran matematika yang menyenangkan? Apa usaha yang harus dilakukan agar siswa dapat memiliki semangat belajar matematika yang menyenangkan secara berkelanjutan? Mendaftar capaian tahapan-tahapan model pembelajaran yang tercapai. Melaksanakan dan mencoba model pembelajaran yang tepat untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, kemudian mencatat apa yang disukai dalam proses belajar matematika yang menyenangkan. Mengkondisikan ruang pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran yang interaktif dengan bantuan multimedia. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Kapan rencana proses pembelajaran matematika yang menyenangkan? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam proses? Apa rencana tidak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Pelaksanaan proses pembelajaran pada saat kurikulum Merdeka Belajar. Kepala sekolah dan rekan guru melakukan refleksi pada setiap akhir proses pembelajaran dan melakukan pengembangan rencana tidak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun MGMP Matematika. Tahapan perencanaan visi guru penggerak. Pemaparan visi guru penggerak di hadapan Bapak Amris, SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Lubuk Linggau. Kepala sekolah memberikan arahan dan masukan tentang visi guru penggerak yang akan dijalankan dan dilaksanakan di sekolah agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi, Bapak Andriansyah, SPD selaku guru senior dan guru matematika kelas 8 untuk memberikan masukan visi guru penggerak yang akan dijalankan dan dilaksanakan di sekolah untuk menyamakan visi. Sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi, Ibu Kurnia Sriandayani, MPD, Mat selaku rekan sejawat dan guru matematika kelas 9 untuk memberikan masukan visi guru penggerak yang akan dijalankan dan dilaksanakan di sekolah untuk menyamakan visi. Tahapan pelaksanaan visi guru penggerak.
Harapan dan keinginan siswa dalam belajar matematika yang menyenangkan yang disampaikan dan dibacakan oleh perwakilan satu murid laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, saya berusaha untuk lebih dekat dan menjalin keakraban dengan siswa dengan cara mengajak siswa makan bersama di sela-sela jam istirahat, dan program ini diharapkan akan selalu berkelanjutan. Ya. Tidak apa-apa. Tempel, segera. Ya. Oke. Sesuai dengan yang suka. Kalau tempelkan sesuai dengan keinginan. Kalau yang suka, ayo, ada siswa yang suka dua-duanya. Yang suka kedua-duanya ditaruh di warna putih, ya, warna putih. Siapa? Ayo, siapa yang suka kedua-duanya? Oke, tempel ke warna yang putih, ya, oke. Siapa? Ayo, Netra, suka apa? Netra suka apa? Suka bakso, makan tempel bakso. Ya, kamu suka apa? Dua-duanya, oke, tempel yang putih, cepat. Sudah? Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Sri Andayani, rekan guru dari Bapak Agus Triyono. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Triyono yang telah menyelesaikan aksi nyata prakarsa visi guru penggerak, yaitu murid senang belajar matematika yang telah dibuatnya. Saya melihat Bapak Agus Triyono adalah pribadi yang menyenangkan, kreatif, baik, dan bersemangat. Prakarsa perubahan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Agus Triyono memiliki dampak positif yang banyak, baik untuk guru, siswa, maupun sekolah. Saya yakin jika terus-menerus diterapkan di sekolah, dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni saya terhadap Bapak Agus Triyono sebagai calon guru penggerak. Semoga menjadi guru penggerak yang menginspirasi bagi kami guru-guru di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.